Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini saya tetap mengajak Anda untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita renungkan kemarin, yaitu spiritualitas kesaksian hidup Kristiani. Mengapa saya mengajak Anda untuk melanjutkannya? Karena Injil yang kita akan temui hari ini adalah Injil kelanjutan dari Injil hari kemarin. Dan tetap dengan semangat yang sama, yaitu memberikan pelayanan, memberikan kesaksian dalam kerendahan hati, kesederhanaan. Maka Injil hari ini merupakan Injil kelanjutan dari Injil kemarin, yaitu Injil Yohanes bab 1, ayat 29 sampai dengan 34. Injil ini berbicara soal kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam berikut ini, Yohanes menunjukkan sebuah teladan spiritualitas, kerendahan hati dalam bersaksi. Tetap merupakan kesaksian yang harus kita wartakan dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan kita. Maka saya mengajak Anda untuk kembali melanjutkan membaca Injil kelanjutan dari Injil kemarin. Dan sekarang kita baca ayat 29 sampai dengan 34. Ayat 29 berbunyi demikian. Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis tidak menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian. Tetapi pusat perhatiannya adalah pelayanan dalam pewartaan siapa yang dinanti-nantikan, yaitu lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini adalah sebuah spiritualitas yang penting dalam pelayanan, baik pelayanan umum ataupun pelayanan dalam hidup kegerejaan. Ketika pelayanan itu berpusat pada diri sendiri, maka orang lain akan melihat bahwa kita sebetulnya sedang menumpuk ketenaran karena berpusat pada diri sendiri. Atau juga bisa saja kemudian terjadi konflik karena kita tidak memiliki keluasaan hati, keluasaan pikiran untuk menerima saran orang lain karena pelayanan kita berpusat pada diri kita sendiri. Maka baik kalau kita merenungkan kembali apa yang tadi telah kita dengarkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah yang diwartakan, bukan pewartaan tentang dirinya sendiri. Maka baik kalau kita merenungkan, apakah kita menyadari segala karya yang baik adalah sebuah anugerah Allah? Kerendahan hati berarti menyadari bahwa kita ini hanyalah sarana untuk menjadi pelayanan bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan kalau ada hasil, kita tidak melihat hasil itu berasal dari diri kita sendiri, tetapi karena juga orang lain telah membantu kita dengan ketulusan, kerendahan hati, dan keikhlasan mereka. Itulah spiritualitas dalam diri Yohanes Pembaptis, pelayanan yang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada orang yang dilayani ataupun Tuhan yang dilayani. Mari kita lihat ayat selanjutnya supaya kita juga bisa memperoleh spiritualitas yang semakin banyak. Ayat 30 berbunyi demikian. Sesudah Yohanes berkata,
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia melanjutkan demikian. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes dengan tegas mengakui keutamaan Yesus. Bahkan dirinya sendiri, meskipun telah diikuti banyak orang, dikenal banyak orang, tidak mencerminkan bahwa pelayanannya berpusat pada dirinya sendiri. Maka kita pun juga harus melihat kembali pelayanan-pelayanan kita, keberhasilan kita adalah sebuah pernyataan yang harus kita akui. Keberhasilannya bukan karena diri kita, tetapi karena banyak orang. Dan terutama bukan karya orang, tetapi karya Tuhan sendiri yang menggerakkan banyak orang menjadi berhasil. Sering kita jumpai dalam berbagai macam rapat, dengan berbagai macam usul. Dan akhirnya ditemukan sebuah cara yang dianggap ideal. Tetapi kemudian setelah diterapkan di dalam lapangan, ternyata apa yang dianggap ideal itu justru menjadi sebuah awal kegagalan. Bukankah itu sebuah pengalaman juga untuk mengakui bersama-sama bahwa pemikiran manusia, idealisme pemikiran manusia tidak menjadi jalan utama untuk menjadikan segala sesuatu berhasil dan baik. Ada tangan kedua yang menuntunnya, dan itulah yang diakui oleh Yohanes Pembaptis. Karya keselamatan bukan ada pada dirinya, tetapi ada pada anak domba Allah. Ia ada sebelum aku. Mari kita lanjutkan pada ayat ke-31. Masih tentang kesaksian Yohanes sendiri yang tidak berpusat pada dirinya sendiri. Dia berkata demikian, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Maka apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dengan pembaptisan air adalah untuk sarana pernyataan akan Mesias yang akan datang. Bukan dia sendiri, bukan karya itu yang menjadi pusat, tetapi karya yang akan datang. Dan itulah yang juga mestinya kita akui bersama-sama dalam hidup pelayanan. Kadang-kadang kita mempersiapkan sebuah event dan kita merasa event itu akan menjadi suatu hal yang baik. Dan kemudian kita berbangga, eventnya berhasil. Tetapi kita lupa, apakah yang akan terjadi dengan event itu? Apakah event itu juga akan membawa hasil bagi orang-orang yang ada di situ? Ataukah program itu berhasil tetapi berhenti pada momen itu? Tidak berlanjut. Dalam istilah manajemen yang keren dibedakan antara istilah outcome dan output. Anda yang ahli manajemen bisa menerjemahkan sendiri. Dan orang lebih suka dengan kata outcome karena bukan hanya sebuah produk, tetapi apa hasil dari sebuah produk berikutnya. Kiranya walaupun kita bisa memandangnya dari segi manajemen, tapi disitulah semangat yang mau diungkapkan dalam pengalaman Yohanes Pembaptis. Ia membaptis dengan air bukan supaya pertobatannya berhasil. Itu memang iya. Tapi pertobatan yang dihasilkan oleh Yohanes Pembaptis dalam pembaptisan air
adalah untuk mempersiapkan menyambut Sang Penebus. Dan ini menjadi lebih penting. Demikian juga dalam sebuah karya-karya pelayanan. Mungkin karya-karya pelayanan kita sangat sederhana, kecil pengaruhnya, tetapi jangan lupa kalau outcome-nya itu besar, maka kita tetap harus bersyukur dan bangga dengan karya-karya kecil. Seperti Yohanes memiliki karya-karya kecil di Sungai Yordan. Dengan pakaian yang sederhana, dengan makanan dan minum yang sederhana, dan dihadiri pula oleh orang-orang yang sederhana. Maka saya mengajak Anda untuk melanjutkan permenungan kita, yaitu melihat kembali kesadaran kita. Kalau demikian, bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam sebuah pelayanan yang terpenting bukan hasil dari sebuah pelayanan yang berhasil pada sebuah momen, tetapi memiliki efek yang besar terhadap orang-orang yang kita layani. Maka ayat 31 kita simak dengan baik, yang bunyinya demikian. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan ia melanjutkan, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Jadi setelah dia membaptis Yesus, maka ia melihat roh Allah. Dan itulah yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Maka melihat ke masa depan yang lebih baik, membuat sebuah rancangan ke masa depan yang lebih baik, itu adalah bagian yang sungguh-sungguh harus kita perhitungkan. Yohanes memahami bahwa tugas hanyalah memperkenalkan Yesus. Bukan tugasnya dia sendiri yang terpenting. Bukan menjadi pusat karya keselamatan itu sendiri. Tetapi yang menjadi pusat keselamatan adalah apa yang akan datang. Maka mari kita renungkan hal ini. Apakah kita bersedia menjalankan peran yang diberikan Allah meskipun tampaknya sederhana, kecil? Kerendahan hati berarti bersedia untuk melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sebuah pelayanan tanpa doa tidak memiliki dasar yang kuat. Pelayanan tanpa memiliki kemampuan untuk selalu berelasi dengan Tuhan yang menuntun hati kita dalam pelayanan akan menjadi sumber kelemahan dalam pelayanan Tuhan. Maka orang harus mengandalkan Allah dalam bersaksi. Kiranya itulah yang sebenarnya mau juga dinyatakan oleh Yohanes dalam ayat 33 yang berbunyi demikian. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Dari ayat yang singkat ini kita bisa mengerti bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan yang otentik walaupun sederhana. Karena apa? Dibangun berdasarkan relasinya yang akrab dengan Allah. Dibangun dengan sebuah doa yang mendalam. Dibangun dengan sebuah kesaksian hidup sehari-hari yang konsisten. Maka dengan baik dia dapat menangkap pesan Allah yang mungkin pertama-tama tidak cukup jelas. Tetapi
Mari kita simak kembali apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang telah mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jika engkau melihat roh Allah turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Mari kita dengan hati yang sederhana melihat pesan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Melihat pesan Allah dalam masa-masa zaman ini. Adakah sesuatu Allah mau berpesan untuk kebaikan orang lain pada zaman ini? Disitulah kita bisa menjalankan pelayanan yang otentik. Maka dalam renungan ini saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama agar kita sungguh menjadi pelayan-pelayan yang mendengar pesan Allah untuk kebaikan banyak orang yang kita layani. Maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami untuk bersaksi dengan kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah hidup kami memuliakan-Mu, bukan kemuliaan diri kami sendiri. Pakailah kami sebagai alat untuk membawa banyak orang kepada-Mu. Ajarilah kami walaupun karya kami ini karya yang sederhana, tidak terlihat, tidak mendatangkan banyak pujian. Tetapi apabila kami temukan pesan Allah di dalam karya-karya yang kecil itu, kami akan menjalankannya. Karena bukan karya kami yang penting, tetapi pesan-Mu lah yang penting, yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.